Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelompok 3 DP5 Nautika A Angkatan 9 dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaga laut dan berlabuh jangkar. Yang pertama saya akan bahas mengenai jaga laut. Poin pertama, penjagaan. Pertama, ketika bertugas jaga, bertanggung jawab terhadap kinerja selama jaga antara lain tetap waspada, siaga menghadapi keadaan darurat, bawahan harus selalu waspada. Kedua, informasi disampaikan kepada perwira tentang kondisi jaga. Ketiga, perwira dapat menolak pengganti petugas jaga apabila tidak memenuhi persyaratan. Laporkan pada perwira jaga bila saudara tidak ketahui. Keempat, jangan tinggalkan tugas jaga hingga pengganti mendapat persetujuan dari perwira jaga. Poin kedua, tugas jaga. Pertama, lapor tugas jaga 30 menit sebelum mulai, seperti menerima informasi atau instruksi dari petugas jaga. Kedua, bagi petugas jaga malam pengganti, lakukan adaptasi terhadap pandangan malam hari. Ketiga, saya siap melaksanakan approach jaga. Petugas jaga pengganti melaksanakan tugas sesuai informasi dan instruksi. Keempat, lapor perwira jaga izin melaksanakan sebagai petugas jaga pengganti. Keempat, penyampaian informasi kepada perwira jaga mengetahui secara pasti, seperti kemana harus menuju, apa yang harus disampaikan, ulangi informasi secara jelas. Kelima, penyampaian informasi cepat, tepat dan jelas. Keenam, informasi kepada nahkoda berdasarkan perintah perwira jaga. Ketujuh, laporkan keterlambatan penyampaian informasi dan alasannya. Poin ketiga, penjagaan keamanan. Pertama, sampaikan informasi kepada perwira jaga atau periodik, seperti laksanakan pengawasan keliling, pemeriksaan barang berharga tertentu seperti muatan, waspada terhadap sabotase, periksa terkait kerusakan tertutup, periksa ship store dan storeroom. Poin keempat, pengawasan keliling. Pertama, menggunakan indera penglihatan dan pandangan area pengawasan dari bagian depan kapal hingga arah melintang kanan dan kiri, dan arah melintang kanan dan kiri ke arah belakang buritan kapal. Petugas pengawasan keliling tidak memiliki tugas ganda, artinya tidak boleh memiliki atau mengerjakan pekerjaan dua sekaligus. Pengawasan keliling harus memperhatikan adanya potensi bahaya tubrukan. Pengawasan keliling yang dilakukan terus-menerus secara baik akan menghindari terjadi tubrukan. Poin kelima, pemegang kemudi. Pertama, tugas utama berada di bawah instruksi perwira jaga atau nahkoda kapal. Kedua, memiliki kemampuan dan kompetensi mengendalikan olah gerak kapal dalam setiap kondisi perairan. Ketiga, tidak dapat bertindak bebas, tetapi harus mematuhi perintah perwira jaga atau nahkoda kapal. Dan yang keempat, harus familiar dengan tenaga perlengkapan kapal. Dan pembahasan yang kedua adalah berlabuh jangkar. Pertama, mengapa kapal harus berlabuh jangkar? Pertama, perlindungan terhadap badai. Kedua, memberikan kesempatan ABK untuk istirahat. Ketiga, ketidaktersediaan dermaga di pelabuhan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan menikmati keindahan pemandangan. Poin kedua, prinsip berlabuh jangkar. Dalam prinsip berlabuh jangkar ada beberapa poin. Yang pertama, beban berat digunakan untuk objek tetap seperti pelampung navigasi atau navigation buoy. Kedua, menancap pada dasar perairan.
digunakan pada kapal, perpaduan antara beban, berat, dan kemampuan menancap pada dasar perairan. Poin ketiga, berlabuh jangkar. Pertama, umumnya petugas berada pada posisi rantai jangkar digunakan menghitung rantai jangkar hingga marka tercapai. Kedua, bosun akan memperlahan gerak rantai jangkar bila telah mendekati marka tujuan. Ketiga, bosun akan memberikan yel. Keempat, bila marka tujuan telah diketahui oleh perwira, dia memberikannya yel. Kelima, bosun akan mengulang dogging herder. Yang kelima, tindakan tambahan. Pertama, perwira jaga terkadang memasukkan klut atau kopling pada mesin. Kedua, naikkan bola jangkar atau sosok benda ketika terdengar yel. Keempat, lampu berlabuh jangkar dihidupkan pada malam hari. Dan poin yang terakhir adalah laporan bosun kepada perwira jaga. Pertama, jumlah panjang rantai jangkar. Kedua, sudut rantai jangkar. Ketiga, arah rantai jangkar. Dan yang terakhir, posisi kapal atau larat. Sekian materi singkat yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dalam melaksanakan tugas dinas jaga di kapal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.